Meraih mimpi di usia setengah abad. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semangat yang penuh cinta untuk para perempuan hebat dan semua hadirin di ruangan ini. Terima kasih telah memberi saya ruang untuk berbagi kisah yang tak sempurna, namun sangat nyata. Sebuah kisah tentang mimpi, tentang keberanian, dan tentang cinta kepada kehidupan. Perkenalkan, saya Teti Hutasawit, seorang istri, ibu, dan pembelajar seumur hidup. Usia saya kini 50 tahun, tapi justru di titik ini, saya merasa seperti baru memulai. Karena saya sedang mengejar mimpi yang sempat saya kubur dalam-dalam. Mimpi yang dulu saya pikir telah lewat masanya. Kita hidup di masa ketika perubahan datang begitu cepat. Dunia digital, teknologi, dan informasi mengalir deras setiap hari. Dunia menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Tapi ironisnya, justru di tengah arus ini, banyak dari kita merasa tenggelam. Menurut data BPS, partisipasi pendidikan orang dewasa, khususnya perempuan di atas 40 tahun, masih sangat rendah. Bukan karena tak mampu, tapi karena banyak yang merasa malu, ragu, atau sudah kehilangan harapan. Dan inilah tantangannya. Stigma bahwa belajar itu hanya untuk anak muda. Bahwa perempuan di usia matang sebaiknya fokus di rumah. Bahwa mimpi hanyalah kenangan masa lalu. Pemikiran ini perlahan membunuh keberanian kita untuk bangkit. Hari ini saya ingin berbagi bahwa mimpi tidak punya tanggal kadaluarsa. Dan bahwa usia kita justru bisa menjadi kekuatan untuk bangkit. Saya ingin mengajak kita semua, khususnya para perempuan dewasa, untuk kembali percaya pada mimpi. Membuka mata bahwa belajar itu mungkin dan indah di usia berapapun. Menjadi bukti hidup bahwa perubahan bisa dimulai hari ini. Tak peduli usia kita. Kita akan menyelami 3 hal penting. Yang pertama, mimpi adalah hak semua usia. Yang kedua, keseimbangan dan dukungan adalah kunci. Yang ketiga, usia adalah kekuatan, bukan batasan. Hidup mengarahkan saya ke tempat lain. Menjadi ibu rumah tangga kadang membuat saya lupa bahwa saya pernah bermimpi. Sampai suatu hari, saya melihat cermin. Wajah saya sudah berubah, tapi mata saya tetap sama. Masih menyimpan harapan yang belum selesai. Sejak itu, saya mulai mencari jalan, ikut pelatihan, belajar online, dan bergabung dalam komunitas. Saya sadar, mimpi tidak harus besar, tapi ia harus jujur. Ia harus milik kita sendiri. Maka saya ingin menyampaikan kepada Anda semua hari ini, jika Anda masih bernapas, maka Anda masih layak bermimpi. Banyak pola pikir yang berpendapat bahwa kalau sudah ibu-ibu, mana sempat belajar. Saya pun dulu berpikir begitu. Tapi kemudian saya mulai mengatur hidup. Saya bikin jadwal, saya jujur pada keluarga tentang keinginan saya. Awalnya sulit, tapi saya serius. Keluarga mulai mengerti. Suami saya menjadi teman diskusi, anak-anak saya menjadi motivator terbaik. Saya juga belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak perlu. Karena fokus adalah bahan bakar dari perubahan. Kita tidak harus memilih antara keluarga dan mimpi. Dengan komunikasi dan manajemen waktu, kita bisa punya keduanya. Di usia 50 tahun, tubuh saya tak sekuat dulu. Tapi hati saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya lebih paham mana yang penting dan mana yang hanya bising. Saya belajar dalam, lebih sabar. Saya tidak terburu-buru untuk menjadi yang pertama. Saya cukup menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Dan satu hal lagi, pengalaman hidup adalah guru terbaik. Saya membuka luka, kegagalan, keberhasilan, semua itu saya ubah jadi bahan bakar. Justru karena saya sudah melewati banyak hal, saya bisa belajar dengan kedalaman yang tidak dimiliki orang muda. Hari ini kita bicara tentang mimpi, dukungan, dan usia. 3 hal ini bukanlah tembok,
tapi jembatan asal kita mau berjalan. Mimpi adalah hak semua usia. Meskipun sudah 50 tahun, mimpi tetap sah. Dukungan dan keseimbangan, tanpa itu semangat mudah padam. Usia adalah kekuatan. Kita membawa kebijaksanaan yang tak bisa dibeli siapapun. Dan untuk mewujudkan semua itu, saya menjaga 4 hal di bawah ini. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, menjaga pola makan. Yang keempat, beristirahat yang cukup. Apakah semua itu mudah? Tentu tidak. Akan tetapi, melalui tekad yang kuat didasari oleh ingatan akan mimpi yang sempat tertunda, menjadikan saya mampu untuk menjalani hal yang membawa saya kepada harapan dan mimpi yang tertunda. Jadi hari ini, saya ingin mengetuk hati Anda semua. Jika Anda punya mimpi yang tertunda, tarik kembali. Jika Anda ragu karena usia, ubah keraguan itu jadi bahan bakar. Jika Anda takut memulai, ingat, yang terlambat adalah yang tak pernah mencoba. Usia 50 bukan akhir cerita. Ia bisa jadi bab pertama dari kisah paling menakjubkan dalam hidup Anda. Mari kita menulis ulang narasi perempuan dewasa, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai pelopor perubahan. Bukan sebagai sudah selesai, tapi sebagai baru dimulai. Terima kasih.